place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku ingin menjelaskan sedikit tentang optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Nah, wakaf yang selama ini identik dengan adanya pembangunan masjid, makam, atau madrasah. Namun di era modern sekarang, wakaf tidak lagi hanya terbatas pada aset yang tidak bergerak. Kini, wakaf dapat dioptimalisasikan sebagai instrumen produktif yang mendorong pemberdayaan ekonomi umat yang diatur dalam Undang-Undang Tahun Nomor 41 Tahun 2004. Jadi, apa itu wakaf produktif? Wakaf produktif adalah pemanfaatan harta wakaf baik tanah, uang, maupun aset lainnya untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan surplus. Hasil dari pengelolaan tersebut akan disalurkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang habis digunakan. Wakaf produktif ini bersifat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Nah, contoh wakaf produktif yaitu tanah wakaf yang dikelola menjadi pertanian modern atau properti komersial. Keuntungan usaha tersebut digunakan untuk membiayai program sosial seperti beasiswa atau pemberdayaan komunitas lainnya. Di Indonesia, wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang nasional mencapai lebih dari 180 triliun per tahunnya. Namun realisasi tersebut masih jauh dari angka tersebut. Pemanfaatan ini belum terlalu optimal karena disebabkan oleh faktor seperti rendahnya literasi wakaf, minimnya inovasi pengelolaan, serta keterbatasan SDM dan regulasi yang mendukung lainnya. Ada beberapa optimalisasi wakaf produktif agar wakaf tersebut menjadi kekuatan ekonomi umat dan dibutuhkan pendekatan strategis sebagai berikut. Nah, yang pertama ada peningkatan literasi dan edukasi wakaf. Maksudnya, edukasi masyarakat terhadap wakaf uang, wakaf produktif melalui kampanye publik, pelatihan, dan digitalisasi informasi. Yang kedua, ada profesionalitas nazir. Maksudnya, pengelolaan wakaf atau nazir harus memiliki kapasitas manajerial dan kemampuan bisnis agar aset wakaf benar-benar transparan. Nah, yang ketiga ada sinergi lintas sektor, yaitu kolab antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, koperasi, dan organisasi masyarakat yang lainnya sangat penting untuk mendukung ekosistem wakaf tersebut. Nah, yang keempat ada pemanfaatan teknologi digitalisasi wakaf seperti wakaf online dan sistem pelaporan transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat. Dan harapan aku ke depannya terhadap optimalisasi wakaf produktif ini bukan hanya soal keuangan, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf menjadi solusi nyata dalam mengatasi kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan serta memperkuat kemandirian ekonomi umat. Juga, mari kita jadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang strategis untuk masa depan yang lebih berdaya dan sejahtera. Nah, jadi itu penjelasan singkat aku tentang optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Semoga teman-teman dapat memahami. Sampai jumpa. She's sweet but a psycho.